Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, dalam 24 jam terakhir banyak sekali berita besar yang hadir untuk cryptocurrency market. Kita melihat itu juga tercermin dari price action Bitcoin yang mengalami volatility yang sangat luar biasa dalam 24 jam terakhir. Dan saya rasa volatilitas untuk Bitcoin dan kawan-kawan itu belum akan berakhir. Bahkan bisa saja teman-teman dalam waktu dekat kita akan melihat volatility yang lebih gila daripada apa yang sudah kita lihat selama beberapa hari terakhir. Apa alasan yang mendasari saya mempercayai hal tersebut? Kita bakalan bahas di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto total market cap kembali ke angka 3,57 triliun dolar atau naik sekitar 1,42%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum. Jarang-jarang ya teman-teman Ethereum menjadi top performer. Kenaikannya 4,14% ke 3.328 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian aktif di Twitter dan kalian sering banget untuk mencari berita seputaran cryptocurrency di Twitter, maka mungkin selama 24 jam terakhir kalian akan bingung gitu ya untuk kira-kira mau fokus ke berita yang mana, karena banyak sekali berita besar yang datang untuk Bitcoin dan juga cryptocurrency selama 24 jam terakhir. Tadi malam ketika Trump memberikan speech, dia sempat menyebut bahwa dia akan menjadikan Amerika Serikat sebagai salah satu pusat untuk perkembangan salah satunya cryptocurrency. Tidak hanya sampai di sana, Trump juga telah menandatangani executive order yang berkaitan dengan cryptocurrency. Dan kalian bisa baca sendirilah apa isi untuk executive order yang telah ditandatangani oleh Trump ini. Pada intinya mereka akan membuat regulasi yang lebih jelas untuk cryptocurrency dan tentunya mereka pengen bahwa banyak sekali project-project yang tentunya di-develop dari US. Mereka nggak mau ketinggalan kereta, mereka maunya menjadi istilahnya ya penguasanya lah ya kalau misalnya kita bicara soal cryptocurrency. Jadi tentunya teman-teman dengan adanya mention dari Donald Trump dan juga executive order yang telah dieksekusi, ini adalah sebuah berita yang sangat besar untuk cryptocurrency market. Tetapi tidak hanya sampai di situ, kalau misalnya teman-teman lihat juga salah satu akun Twitter dari senator di Amerika Serikat, mereka ini namanya adalah Senator Cynthia Lummis yang baru saja itu ditunjuk sebagai Senate Banking Subcommittee on Digital Asset. Jadi dia adalah kepalanya nih, kepala dari Senate Banking Subcommittee on Digital Asset. Ya intinya yang berkaitan dengan digital asset itu nanti akan diurus oleh Cynthia Lummis. Dan kita tahu Cynthia Lummis ini adalah salah satu orang yang sangat pro terhadap Bitcoin. Dan statement pertamanya saja, ini di tweet tadi malam, digital assets are the futures. And if the United States want to remain a global leader in financial innovation, Congress needs to urgently pass bipartisan legislation establishing a comprehensive legal framework for digital assets and that strengthens the US dollars with a strategic Bitcoin reserve. Jadi teman-teman, banyak orang yang merasa bahwa terpilihnya Cynthia Lummis ini sama juga dengan berarti hampir pasti strategic Bitcoin reserve akan dilaksanakan di Amerika Serikat. So, itu semua yang terjadi selama 24 jam terakhir, teman-teman. Bayangkan seberapa positif sebenarnya yang telah terjadi untuk Bitcoin dan kawan-kawan, meskipun ya, mungkin ini belum tercermin dari segi harga Bitcoin yang belum mengalami kenaikan yang terlalu signifikan, tapi saya rasa kita sedang bersiap untuk melakukan pergerakan besar.
Dan saya bakalan bahas kenapa itu nanti dari segi price action. Tapi intinya, inilah yang sedang terjadi dalam 24 jam terakhir, berita-berita positif yang sangat besar untuk Bitcoin dan juga kawan-kawan. Dan yang berikutnya, dengan adanya volatility yang terjadi, tentunya datang juga dengan resiko adanya likuidasi. Saya pengen ingatkan kembali ke teman-teman bahwa untuk saat ini, sampai dengan beberapa bulan ke depan, kemungkinan kita masih belum akan melihat penurunan volatility. Dan saya sangat mengharapkan teman-teman untuk bisa mengakui bahwa menggunakan leverage itu akan sangat berbahaya dalam keadaan seperti ini. Bukan berarti tidak boleh menggunakan, tetapi kalau kalian memang trading menggunakan leverage, pastikan kalian mengerti resikonya terlebih dahulu dan tahu cara memanage posisinya. Itu yang selalu saya pesankan selama beberapa bulan terakhir, dan tidak akan sampai bosan saya mengingatkan kalian, karena saya pengen menyelamatkan kalian dari yang namanya margin call. Teman-teman, dalam keadaan market seperti ini, tidak ada keharusan bagi kalian untuk menggunakan leverage, karena volatility di market itu sudah sangat masif. Altcoin pergerakannya hariannya bisa belasan sampai puluhan %. Itu tidak akan kalian temukan mungkin di awal tahun 2023 atau 2022, tapi kali ini berbeda cerita. Nah, jadi jangan kalian samakan cara kalian trading di awal tahun 2023, 2022 dengan sekarang, karena pasti akan jauh berbeda. Dari segi volatilitas saja sudah berbeda, sehingga resikonya pasti akan lebih tinggi kalau kalian menggunakan position sizing yang sama gitu. Jadi pastikan kalian mengerti hal tersebut. Dan yang terakhir, teman-teman, untuk sementara kita juga melihat ada spot Bitcoin ETF yang terus mendapatkan inflow. Dan yang terbaru menunjukkan BlackRock kembali membeli sebesar 1.480 Bitcoin. Meskipun cuma BlackRock ya, tetapi at least kita secara konsisten beberapa hari terakhir mendapatkan inflow yang lumayan. Selain daripada itu, teman-teman, kita juga mendapatkan ada berita positif dari SEC. Di sini disampaikan bahwa banks sekarang bisa menjadi kustodian Bitcoin. Jadi, saya juga bingung gitu ya, mau mulai dari mana gitu kan, mau bahas yang mana, mau fokus yang mana, mau pelajari yang mana, karena beritanya banyak sekali yang positif yang terjadi selama 24 jam terakhir. Dan ini semua thanks to Donald Trump tentunya, yang sudah terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, dan baru saja dilantik selama beberapa hari, tetapi sudah banyak yang dikerjakan dan diselesaikan melalui executive order yang dia sudah tanda tangani, mungkin sudah puluhan, teman-teman. Jadi, pertanyaan besarnya gitu ya, lalu kenapa kita belum melihat Bitcoin itu mencerminkan berita-berita positif tersebut gitu ya? Jadi teman-teman perlu kalian ketahui bahwa kemarin kita mendapatkan ada semacam pump yang sangat signifikan dalam waktu yang sangat singkat. Kalian lihat di sini, naik dari 101.000 sampai kurang lebih 106.000 itu dalam kurun waktu hanya 1 jaman kurang lebih. Itu ketika mengantisipasi Donald Trump yang mau speak, dan juga Cynthia Lummis yang kemarin memberikan kisi-kisi bahwa akan ada pengumuman besar yang dia lakukan tadi malam. Dan sebelum pengumumannya dilakukan, orang-orang expect tentunya itu akan menjadi berita positif, sehingga kemudian harga Bitcoin mengalami pump, tetapi unfortunately, yang nge-pump ini kebanyakan adalah trader yang menggunakan leverage. Itu terlihat dari open interest semalam yang naik secara drastis ketika harga Bitcoin naik seperti ini. Tapi kemudian berhasil dicuci setelah kita mendapatkan ada 2 flush out di sini. Nah, kenapa saya sampaikan tadi bahwa saya pribadi merasa pergerakan besar untuk cryptocurrency itu sepertinya akan kita mulai dalam waktu dekat. Dan bisa aja hari ini. Karena ada beberapa chart yang memberikan indikasi seperti itu. Yang pertama, teman-teman, kalau kita bicara Bitcoin, sekarang itu kita sudah berada di penghujung pattern symmetrical triangle. Oke? Sekalipun kalau kita akan terus melanjutkan symmetrical triangle-nya di sini dan sampai ke penghujung, itu pun hanya akan terhenti di tanggal 26 Januari. Artinya itu berarti 2 hari dari sekarang maksimum gitu ya, maksimal. 2 hari dari sekarang kita bakal melihat Bitcoin breakout dari pattern ini. Dan itu tentunya akan menghasilkan pergerakan yang besar. Tetapi saya tidak expect bahwa kita akan sampai ke tanggal 26, teman-teman. Maksimum saya rasa tanggal 25 kita sudah akan breakout. Dan bukan tidak mungkin hari ini kita juga akan melihat breakout-nya terjadi.
Tidak hanya di chart Bitcoin, kalau misalnya teman-teman lihat di chart crypto total market cap, hal yang serupa juga bisa kalian lihat, bahwa kita sedang berada di sebuah pattern yang bernama symmetrical triangle, dan kita sedang berada di penghujung pattern tersebut. So, dalam waktu dekat, kita kemungkinan akan melihat volatility yang luar biasa datang untuk cryptocurrency market, terlebih lagi karena sudah ada banyak sekali berita-berita positif yang muncul selama beberapa hari terakhir. Nah, satu-satunya saya rasa teman-teman yang bisa menjadi alasan para investor untuk tetap menunggu adalah minggu depan itu akan ada FOMC dan juga Fed Interest Rate Decision. Jadi keputusan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat itu bakalan dirilis minggu depan. Tentunya itu juga menjadi satu event yang sangat ditunggu-tunggu karena kita mau tahu nih apa yang kira-kira akan dilakukan oleh The Fed. Apakah mereka akan memutuskan untuk kembali melakukan pemotongan suku bunga ataukah mereka akan stay, dan kemudian apa clue yang diberikan oleh Kakek Powell yang akan mereka lakukan berikutnya. Apakah dia akan kembali cenderung dalam keadaan dovish atau hawkish. Jadi, teman-teman, dengan adanya beberapa hal tersebut, volatilitas di cryptocurrency market itu masih belum akan berakhir. Dan saya rasa dalam beberapa hari ke depan kita bisa melihat tontonan yang cukup menarik. Tetapi itu bukan berarti teman-teman harus langsung tergesa-gesa ya membuka posisi, karena selama kalian tidak mendapatkan setup yang kalian kehendaki dengan risk to reward ratio yang baik, maka itu bukan saatnya bagi kalian untuk masuk. Oke? Nah, kalau misalnya kalian bisa menemukan setup dengan RR yang baik dan juga rapi setupnya, ya silakan. Kalau misalnya kalian bisa long ataupun short dari sini, bebas. Tapi kalau saya pribadi ditanya, lebih prefer yang mana? Saya tentunya lebih prefer untuk mencari peluang untuk long. Sekalipun, kalau kita mendapatkan breakdown dari area ini, yang berarti kita kemungkinan akan hit ke kurang lebih area 99 atau 98, saya masih akan tetap menunggu di area tersebut untuk mencari peluang untuk long. Nah, saya sudah sampaikan ini di video kemarin bahwa selama area 98.000 berhasil kita pertahankan dan kita masih closing daily candle di atas area tersebut, saya biasnya untuk midterm masih akan bullish dan masih merasa bahwa konsolidasi atau pullback yang kita lihat di sini itu telah usai dan kita sekarang telah bersiap untuk breakout ke area all time high yang baru. Dan invalidasi dari skenario tersebut hanya adalah jika kita bisa melihat daily candle close di bawah area $98.000. So, in the meantime, pergerakan besar Bitcoin berikutnya akan bergantung kepada arah breakout dari symmetrical triangle ini. Jika kita berhasil untuk breakout di atas area trendline ini, baiknya lagi sebenarnya kita mau close di atas area $106.000 minimal di 1 hour chart atau kalau bisa di 4 hour chart. Maka itu akan menjadi menurut saya saat di mana Bitcoin akan pada akhirnya kembali breakout ke all-time high yang baru. Bukan tanpa alasan, teman-teman, kenapa kita jadikan area itu sebagai area yang cukup krusial juga. Karena sebelumnya kalian perhatikan setiap kali kita nyampe ke area ini selalu ada rejection yang sangat signifikan. Kemarin juga sempat ada satu fake out dan terakhir kali kita juga melihat ada 3 candle 4 hour mencoba untuk jebol di atas area tersebut, tetapi kemudian gagal. Jadi closing satu 4 hour candle di atas area tersebut bisa menjadi konfirmasi bahwa kita telah siap untuk breakout ke all time high yang baru. So, tontonan menarik sedang menunggu kita baik di cryptocurrency market, stock market maupun forex, karena ya keputusan dari Amerika Serikat tentunya akan mempengaruhi berbagai hal gitu ya, baik dari sektor saham, kemudian juga cryptocurrency, komoditas juga ikutan tentunya bergerak karena ya semuanya dalam denominasi US dollar. Karena pergerakan US dollar juga kan sangat mempengaruhi ya pergerakan-pergerakan harga aset. Dan kalau kita lihat untuk sementara, dollar index itu sekarang mencoba membentuk semacam head and shoulder. Dan kalau misalnya ini tervalidasi, kita bisa melihat ada sell off terjadi di dollar index yang itu juga sebenarnya mendukung tesis bahwa Bitcoin sepertinya bersiap untuk breakout ke all-time high yang baru. So, saya rasa itu aja teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Teman-teman, please stay safe. Jangan sampai kalian tergila-gila dengan volatility ini dan kemudian merasa greedy. Kemudian kalian buka posisi pakai leverage sebesar-besarnya, ujung-ujungnya ke liquid. Satu-satunya hal yang perlu kalian lakukan selama beberapa bulan ke depan hanyalah bertahan. Buy di spot, buying di spot, dan hold. Itu adalah kemungkinan cara terbaik untuk teman-teman yang terutama newbie. Kalau teman-teman yang merupakan traders yang sudah mungkin profesional, sudah expert,
at least bijaklah dalam menggunakan leverage. Itu aja untuk video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.